Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Kolose pasal 3 ayat 16 yang berkata sebagai berikut. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Puji Tuhan, dari pembacaan ini kita menemukan nasihat dari Rasul Paulus untuk selalu ada dalam kehidupan kita, yaitu perkataan Kristus yang diam dengan segala kekayaannya di hidup kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus sadar bahwa sesungguhnya perkataan Kristus, yaitu kata-kata yang bijaksana, kata-kata yang baik, kata-kata yang penuh dengan hikmat, itu perlu menguasai kehidupan kita. Karena dalam hidup ini seringkali kita juga bisa terpengaruh, terbawa dengan perkataan-perkataan yang jauh dari hikmat, jauh dari perkataan-perkataan yang positif, jauh dari perkataan-perkataan yang membangun, memotivasi. Karena itu kita diingatkan, perkataan Kristus harus diam dengan segala kekayaannya dalam hidup kita. Karena jika itu tidak ada, maka mulut kita itu tidak jadi berkat. Perkataan kita tidak memberi motivasi, tidak memberi hal-hal yang baik atau kontribusi positif bagi orang yang mendengarnya. Sebab itu Rasul Paulus menekankan, biarlah ini melimpah dalam kehidupan kita dan kita bisa mengajar, kita bisa menegur, dan juga kita bisa menasihati orang lain dengan suatu posisi yang tidak mengintimidasinya. Dikatakan di dalam sini menasihati, menegur dengan cara yang berbeda dengan pada umumnya. Karena di dalamnya ada niat syukur untuk memuji Tuhan. Di dalamnya ada suatu motivasi yang benar untuk membangun dan menolong sesamanya. Inilah yang diingatkan kepada kita bahwa kita harus menyimpan ajaran-ajaran yang benar dari Injil untuk kita keluarkan dalam kelimpahannya bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Perkataan yang bijaksana, perkataan yang melimpah dengan kebaikan ajaran dari Injil dan akan membimbing orang untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Itu dikatakan tadi, mengajar, menegur, menasihati orang lain, sehingga perkataan Kristus yang berlimpah itu menolong, menyelamatkan orang-orang yang mendengarnya. Bukan memprovokasi orang yang baik, bukan mengganggu, menghilangkan ketentraman, ketenangan orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Mereka mengharapkan yang baik dari kita, tetapi mereka kehilangan ketenangan, mereka kehilangan kedamaian ketika mendengar ucapan bibir mulut kita. Di situ nyata bahwa kita tidak menyimpan perkataan Kristus dalam diri kita. Sebab itu ukurannya yaitu ketika kita berbicara, adakah nilai positif di dalamnya, adakah nasihat yang bijaksana di dalamnya, adakah teguran-teguran yang membahagiakan yang kita temukan
dari bibir mulut kita, dari ucapan kita. Karena dikatakan tadi, biarlah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Jadi di dalam kebersamaan, entah orang tua, orang muda, dalam kebersamaan perkataan Kristus itu harus limpah dalam kehidupan kita untuk mengajar, untuk menasihati, untuk membangun satu dengan yang lain. Bukan memisahkan diri untuk bicara yang tidak baik. Bukan dari kumpulan-kumpulan orang-orang percaya ada sekelompok orang yang mulai memisahkan diri untuk membagi perkataan-perkataan yang tidak membangun. Ini berbahaya karena ketika kita menyampaikan perkataan yang tidak membangun atau tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan, maka firman Tuhan pun katakan, dengan perkataanmu engkau dibenarkan, dan dengan perkataanmu juga engkau akan dipersalahkan. Sebab itu mari kita membangun kehidupan kita di dalam Kristus dengan melimpahkan diri kita dengan perkataan-perkataan yang positif, ajaran-ajaran yang sehat, dan biarlah kita merenungkan firman Tuhan supaya apa yang kita renungkan itu keluar dari bibir mulut kita untuk membangun, untuk mengajar, dan mengingatkan orang lain. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena pagi ini firman Tuhan mengingatkan kepada kami. Biarlah bibir mulut kami penuh dengan perkataan Kristus yang penuh dengan kebijakan, penuh dengan berkat, penuh dengan damai sejahtera. Itu pun melimpah dalam kehidupan kami. Sebab itu Bapa, tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Khususnya anak-anakmu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Ingatkan kami supaya perkataan kami limpah dengan kasih karunia Tuhan, limpah dengan kebaikan, limpah dengan damai sejahtera, sehingga kehidupan ini mempermuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.